Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Baik, hari ini siapa yang tidak hadir? Hisam. Kenapa Hisam? Sakit. Nijar? Nijar sakit. 2 orang ya? Iya, Bu. Ya. Silakan KM, kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Disiapkan. Baiklah, sebelum kita belajar, alat ini kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai, silahkan berdiri terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Azmia dipimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan anak-anak duduk kembali. Masih semangat? Masih. Coba tepuk semangat dulu. Tepuk belum. Belum, tenang. Tepuk semangat. Oke. Masih ingat kesepakatan kelas bersama Ibu? Ya, Bintang, apa? Masih ingat yang Yang pertama? belajar dengan kondusif, tidak berisik. Yang kedua, menggunakan ponsel ketika disuruh oleh ibu. Ya, menggunakan ponsel ketika disuruh oleh Ibu. Jadi teman-teman tidak boleh ada yang menggunakan handphone sebelum disuruh. Kemarin kita sudah melakukan tes diagnostik tentang keliling lingkaran dan luas lingkaran. Ada yang tahu apa itu keliling lingkaran rumusnya? Keliling lingkaran 2 PR. 2 PR. Kita tulis ya. Silakan ditulis. Kalau luas lingkaran? PR kuadrat. Usahanya ku ami. Satu di sana, satu di sini. Nanti ditempel. Ditempel di sini.
Nanti ini bisa pakai hiasan kelas ya, nanti ditempel di kelas. Baik, Bu. Ya. Nah, apa kaitannya keliling lingkaran dan luas lingkaran dengan pembelajaran kita hari ini? Kaitannya kita akan membahas mengenai panjang busur dan luas juring. Nah, pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang unsur lingkaran dan busur lingkaran. Nah, tujuannya itu teman-teman harus bisa mengidentifikasi apa itu unsur lingkaran. Kemudian menentukan, menghitung luas lingkaran, luas juring sudah kemarin, sekarang panjang busur dan luas juring. Kemudian mengetahui hubungan antara dua sudut. Itu ya, itu untuk tujuan pembelajaran kita nih. Mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran, menentukan panjang busur dan luas juring, menjelaskan hubungan antar dua sudut. Nah, kita akan belajar tentang lingkaran dan busur lingkaran. Baik. Sebelumnya Ibu bertanya terlebih dahulu, mengapa roda sepeda berbentuk lingkaran? Mengapa ya? Dan bisa berjalan dengan lurus, Bu. Jadi sempurna perputaran lurus. Agar bisa berjalan dengan mulus. Enak ya kalau misalkan ban sepedanya berbentuk bulat. Kalau ban sepedanya berbentuk segitiga? Gojlak. Yang lainnya? Sepakat setuju? Kenapa roda sepeda berbentuk lingkaran? Kata Bintang tadi gitu. Kelompok Azmia. Kenyamanan berjalan mulus di lantai. Berjalan mulus di lantai, hampir sama ya. Kelompok Nabila. Kenapa berbentuk lingkaran ya sepeda? Apakah ada yang berbentuk segi empat? Oh, nggak ada. Barangkali Andre mau menciptakannya? Oh, tidak. Kenapa? Sama alasannya. Yang kedua, apakah semua lingkaran sebangun? Ya. Kenapa sebangun? Karena memiliki satu titik pusat. Bila mana diputar, nah titik pusat itu tidak akan menggeser dan bentuknya akan sama. Nah, kemudian yang ketiga, bisakah konsep lingkaran dimanfaatkan dalam menyelesaikan masalah sehari-hari? Bisa. Contohnya? Jam tangan, jam dinding, berarti hitungan waktu. Terus? Tata surya. Terus? Sepeda. Terus? Ban motor, ban mobil. Nah, itu ya, bisa ban beca, semua yang berbentuk lingkaran ya. Hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, bisa dilihat ya di PowerPoint-nya. Konsep lingkaran, kemudian unsur lingkaran, panjang busur lingkaran, luas juring dan hubungan dua sudut pada lingkaran. Kita akan masuk ke konsep lingkaran. Nih, tuh ada gambar sepeda. Ada gambar sepeda, ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk kotak. Ini kayak belah ketupat, ini persegi ya. Mau yang mana, Reja? Sepedanya? Mau yang kiri. Mau yang kiri. Kenapa? Agar bisa berjalan dengan mulus. Agar bisa berjalan dengan mulus. Masuk pada konsep lingkaran tidak? Masuk. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama. Baca oleh Yaki. Ya, Bu. Ya. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dengan satu titik tertentu. Titik tertentu adalah titik pusat lingkaran, sedangkan jarak yang sama adalah jari-jari lingkaran. Nih, ini ya. Ini misalkan ada sebuah lingkaran. Lingkaran ini terbentuk dari titik-titik yang ada di sini. Ya, titik-titik kumpulan titik-titik yang tidak terhingga, dan jaraknya ini sama, ini sama. Yang membuat roda sepeda itu dari sini nih,
dari pusatnya, dari pusat lingkarannya ke jari-jari itu sama jaraknya. Beda dengan ini. Ini kan nggak sama, ini kan persegi. Rumus persegi apa? Sisi kali sisi, yang mempengaruhi adalah sisinya, bukan jari-jarinya. Itu untuk konsep lingkaran. Modal kalian mengerjakan LKPD, paham? Nah, ini LKPD-nya. Diskusikan dengan kelompoknya. Ini kelompok 1 berarti LKPD 1. 2 lembar ini. LKPD 2. Ini LKPD 3. Silakan dikerjakan, waktunya 25 menit ya, didiskusikan. Jadi yang kelompok 3 mah yang nomor 1 rumusnya nyambung di kelompok Ajmiyah. Nanti nanyain. Hah, iya nanti ke sana nanyain. Hai. Iya. Oh ya. Nanti teman-teman bisa cari di YouTube atau misalkan dari PowerPoint yang ini, Ibu kirim linknya ya, yang di online, buku online di grup kelas ya. Ada? Itu nanti referensinya cari di situ, atau bisa Ibu, saya mau di YouTube aja, mah enggak? Itu dijawab, mah enggak? Mana? Ini maksudnya pertanyaan kita. Oh enggak, ini jawaban. Jawaban. Ini mari berlatih. Coba tanyain ke kelompok 1 nomor 1. Kayaknya belum, meren kelompok 1 nya. Lagi diskusi kayaknya. Yang tulis siapa nih? Nomor 1 bagi-bagi diskusi. Kan ya sakit. Enggak. Semangat nih. Tetap menjalani. Kan nanti Ibin presentasi ya. Ya, baik Bu. Ibin doang Bu. Ya siapa ada kelompok ini? Mau Eja sama Ibin. 2 orang weh, kan banyak. Boleh. Nanti tanya jawab. Bantuin. Sudah belum ya mereka? Enggak apa-apa, sok teteh tanyain. Silahkan nanti bisa lintas kelompok buat nanya untuk isi LKPD. Presentasi. Jadi nanti ketika kelompok 1 presentasi ke depan, kelompok yang lain siapkan pertanyaan. Kalau ada yang ditanyakan, mangga tanyain sampai sejelas mungkin. Ya, paham ya? Dimulai dari kelompok Yang paling pertama. Oh, yang paling pertama Cenami. Kelompok 1 mah request mau 3 orang. Karena pertanyaannya ada 3. Jadi dijelasinnya 3. Enggak. Di ini Ami ditulis di gambarnya ditulis. Ini hapus dulu. Jadi 1 orang. Enggak apa-apa, dihapus dulu. Hapus aja. Kita sambil buka ya. Iya, hapus aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan ada saya, Nila, saya Nila Kabalia, Dan saya ke kelas. dan di sana ada Kania dan juga Ray. Halo. Di sini kami akan menjelaskan atau tentang jawaban LKPD 1 Tentang lingkaran dan busur lingkaran. Jadi di Ini. LKPD itu ada satu masalah, di
mana sebuah kolam berbentuk lingkaran pada salah satu bagian kolam ada perosotan. Pengelola ingin meletakkan lampu sehingga daerah perosotan selalu terang. Jika daerah yang ingin diterangi ditampilkan sebagai busur lingkaran berwarna biru, busur lingkaran tersebut besarnya A. Untuk pertanyaan pertama, setiap lampu yang diproduksi oleh pabrik ini dapat menyinari daerah dengan jarak Teteh diperhatikan. tertentu. Jika semua lampu yang ada dalam gudang pengelola kolam dapat menyinari jarak yang dibutuhkan, bantulah pengelola taman memilih sudut penyinaran yang tepat. 1. Lampu taman dengan sudut penyinaran 30 derajat diletakkan pada titik M dan dapat menerangi perosotan pada busur BC. Di mana saja pengelola dapat memasang lampu yang sama dan tetap menyinari perosotan pada busur BC. Jadi si kolamnya tuh gambarannya tuh kayak gini teman-teman. Terus di sini tuh ada perosotan. Itu gambarnya ada. Ya. Oh, itu kolamnya ya teman-teman yang mau tahu. Terus kita tuh gambarin kalau si BC ini tuh busur minor dan kalau kolamnya itu busur mayor. Mayor dan jawabannya. Untuk jawaban yang nomor 1 bisa cukup dengan menggeser titik M busur lingkaran, maka mereka akan menemukan bahwa sudutnya tidak berubah. Artinya tidak masalah di posisi mana meletakkan lampunya, asalkan tetap di busur mayor, maka dapat menyoroti perosotan yang berada di busur minor atau BC. Jadi ketika lampunya mau disimpan di sini atau di sini, yang penting berada di busur mayor, si perosotannya tuh masih tetap tersinari oleh lampu. Itu. Untuk soal nomor 2 yaitu jika lampu diletakkan di pusat kolam dan ingin menyorot busur BC, apakah lampu dengan sudut penyinaran 30 derajat dapat digunakan? Jika tidak, berapa sudut yang dibutuhkan? Jawabannya dengan 30 derajat itu tidak dapat digunakan ya teman-teman, karena sudut pusatnya tuh kita ada 2, jadi otomatis yang dibutuhkan itu 2 kali. Jadi sudut yang dibutuhkan itu 60 derajat. Gambarnya. Jadi 2 kali. Ini gambarnya seperti ini. Jadi di sini sudut pusatnya 60 derajat agar menyinari perosotan. Gitu. Ini gambarnya. Soalnya ada 2 kali, ini 1 ya di pusat Jadi di sini kelilingnya itu 30 derajat. ini Untuk menyinari busur 60 derajat. kalau seperti itu. Jadi teman-teman sudah ngerti ya untuk nomor 2, kita bakalan lanjut ke nomor 3. Pertanyaannya di sini, jika ukuran perosotan berubah, BC bagaimana pengaruhnya terhadap perubahan sudut penyinaran yang dibutuhkan? Jawabannya, selama lampu berada di busur mayor akan terus tersoroti lampu dalam sudut 60 derajat. Seperti di sini ya teman-teman, nomor 3 itu. Nomor 3 itu jawaban dari nomor 1 sama nomor 2. Jadi kalau misalnya titiknya itu ada di sini, selama si titiknya ada di busur mayor itu tetap bakalan menyoroti si sudut minornya si perosotannya yang ada di busur minor. Gitu. Ada yang perlu ditanyakan dulu? Kan saya teknologi dari kelompok 2. Tadi kan kalian sudah mention sudut mayor, sudut minor sama yang mana sudut mayor, yang mana sudut minor untuk contoh soal. Nah, kenapa kalian bisa menyimpulkan kalau misal untuk kolamnya itu sendiri adalah sudut mayor, sedangkan untuk perosotannya sendiri adalah sudut minor? Tampung dulu, ini belum nanya. Mau nanya kelompok 3. Atau langsung jawab? Jadi izin menjawab ya. Karena kan di sini definisi sudutnya itu sudut yang lebih besar. Nah kan kalau misalkan dianalogikan sebagai kolam dan perosotan, sedangkan kan kolam itu lebih besar daripada perosotan, sehingga kolam itu menjadi busur mayor, sedangkan perosotan menjadi busur minor. Kenapa kita mengimplementasikan kalau si kolamnya mayor dan si perosotannya minor? Seperti itu.
Dapat dipahami mungkin siap bisa. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi teman-teman? Kelompok 3. Ada? Cukup? Kelompok 2 cukup. Kelompok 3 bisa dipahami. Oh. Kelompok 1 kan dia masih Jaki. Jadi kesimpulannya kesimpulannya teman-teman, dimanapun sudut M berada, jika masih di busur mayor maka semua bakalan tersoroti. Kalau dua pusatnya yang dibutuhin itu 60 derajat seperti itu. Jadi iya kan? Intinya mah kalau ada di sudut di busur mayor pasti bakal tersoroti meskipun si sudut yang lain itu ada di mana-mana. ya bisa Dapat dipahami teman-temanku yang sayangi? Iya, bisa. Sini. Sekian dari kami. Maaf apabila ada kesalahan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kasih tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada soal evaluasi yang harus kalian kerjakan, Ibu kirim pakai Gipom. Ini. Soalnya PG ya. Soalnya PG nih. Ibu kirimkan dulu. Apa? Iya, pakai HP, silakan pakai HP-nya. Ini di grup kelas sudah ya, lihat. Nah itu. Waktunya silahkan. Itu 5 soal ya. 15 menit cukup mungkin. 10 menit cukup. Ini soalnya. Ibu pantau dari sini ya. Itu kasih nama. Kirim ke kalian mah. Kayak masih belum puas. Kok gak bisa di-tap ya? Bisa belum, Bin? Kita itu satu ya? Nah ini soalnya ya. Nanti responnya di sini berapa orang yang hadir tuh? 7, 8, 17. Oh, Reja nggak ada HP-nya? Ya nggak apa-apa weh. Nanti weh nyusulnya. Nilainya mau di-spill? Tidak. Oh jangan. Baik. Mas Ray isi cotret. Wah, berapa? Seberapa? Anak Pak? Udah. Udah 100. Udah 100. Oh, udah 2 orang. Responnya berapa? 6, 7, 8, 17. Berarti harus ada 17 responden yang masuk. Enggak ya, kan Reja enggak bawa HP ya, berarti kurang dari itu. Yes. Ya. 100. 100. Nah ini papan refleksi, silahkan teman-teman isi. Nah refleksikan yuk pembelajaran hari ini. Hayu, tapi sesuai dengan pertanyaan yang diminta. Apakah pembelajaran sudah menyenangkan?
Nah, pada bagian apa? Kemudian apakah proses pembelajaran mengalami kendala ini terkhusus untuk pribadi masing-masing? Jika ada kendala mangga diseratkan. Kemudian adakah masukan ide untuk pembelajaran selanjutnya? Apakah guru mampu berkomunikasi dengan baik? Silakan, itu untuk penilaian Ibu, tidak usah dipakai nama. Jadi kayak surat kaleng saja. Bisa beri yuk 5-nya. Rehan mah nggak usah ya, Bu ya. Hamping atau kemauan? Nyaping wehan. 2 3 sabar ji 6. Silahkan. Surya, surat cinta. Starla. 2 6. Iya 2. Yeay, pinky. Ini Makasih Ibu. 2 siap. Kalau sudah nanti silakan teman-teman tempel pada papan refleksi. Ini untuk kelompok 1 sesuaikan, untuk kelompok 2 dan untuk kelompok 3. Sejujur-jujurnya, gak usah panjang-panjang, singkat aja. Misalkan pembelajarannya menyenangkan atau tidak, ya itu misal menyenangkan. Kendala kamu tolong dituliskan. Itunya copotnya bunga, copot ini. Sudah? Udah kelompoknya? Kalau sudah silakan. Enggak boleh nitip, tempel sendiri. Sekreasi mungkin lah. Ulah patumpang tindihnya. Biar nanti ku Ibu di-spill, dibaca. Semuanya, Bu? Ya, perwakilan lah. Han, sesingkat itu kah? Reja sampai belakang, kumaha tuh Ibu macana ya Reja tuh di dia, tempel deui, ya. Jadi hayang macan Reja. Kalau mah tong parebut lahan. Itu kok ini mainin kelompok Eta Reja mau lagi ini itu. Bu udah selesai. Oh, udah selesai. Oh, enggak apa-apa. Kelompok 1 teh 5 orang, kelompok 2 6, kelompok 3 ya memang 6. Dibaca boleh? Boleh ya? Kita refleksi. Ini nih. Apakah pembelajaran sudah menyenangkan? Seru sekali Bu. Pada bagian apa? Mau dijelasin pada bagian apa? Satu ya. Kelompok hiji. Apakah proses pembelajaran mengalami kendala? Tidak ada kendala sama sekali. Alhamdulillah. Mila. Oh, bukan. Adakah ide masukan untuk pembelajaran selanjutnya? Kayak gini terus ya, Bu. Ibu ngobrolnya gampang dicerna. Ibu udah kayak Yakul. Gampang dicerna. Makasih. 2 deh, 2. Rehan mananya Rehan? Alah, yuk tinggal request.
Nomor 1, apakah pembelajaran sudah menyenangkan? Pada bagian apa? Sangat seru. Maksud gitu doang. Apakah proses pembelajaran mengalami kendala? Tidak ada. Juga robot ya. Adakah ini adakah mungkin teman-teman setuju? Adakah ide masukan untuk pembelajaran selanjutnya? Tambahan waktu dong Bu sekitar 10 jam. Bisa 10 jam bisa ke Pagita, jadi nanti seharian jeung ibu gitu bisa. Han, dia mau balik lagi ya. Apakah guru mampu berkomunikasi dengan baik? Sangat naonnya itu ambigu. Kelompok 2. Yo, pilih 2 Bu. Pilih 2-nya. Nyanu mananya no Reja. Karena Reja paling panjang. Reja mah ya curhat ya mah. Pembelajaran sudah menyenangkan, sangat menyenangkan seperti kehangatan di musim gugur. Maksud dia mah maksud. Calling ya mah calling kasaha gitunya entah apa. Proses pembelajaran mengalami kendala, alhamdulillah pembelajaran berjalan dengan mulus seperti lingkaran. Adakah masukan ide untuk pembelajaran selanjutnya? Saya ingin belajar matematika dengan menyenangkan, tetapi terkadang juga perlu serius. Tuh harus serius kalian, serius nggak sih? Serius. Selanjutnya, apakah guru mampu berkomunikasi dengan baik? Bu guru sangat baik hingga saya merasa bahwa inilah guru yang saya dambakan. Reja, iya ibu meleleh. Ibin jangan cemburu. Oh ya jangan cemburu. Oke. Satu lagi. Sahanya ianya, apakah pembelajaran sudah menyenangkan? Iya. Pada bagian apa? Asik sekali pada ice breaking. Siapa ya? Kemudian yang B, apakah proses pembelajaran mengalami kendala? Tidak ada kendala karena soalnya kurang menantang. Kurang menantang tekan awalan. Iya mah. Tunggu selanjutnya. Yang C, apakah masukan ide pembelajaran selanjutnya? Soalnya Bu harus yang sangat susah sekali. Kalau mau diberi susah sekali bisa ngerjakeun. Bisa ya, insya Allah bisa ya. Bisa. Nyambung Jack. Iya mah jigana jaki deh. Ini selanjutnya satu nih. Nah. Apakah pembelajaran sudah menyenangkan? Sangat menyenangkan hampir semuanya. Loh, sempurna tuh gitu ya. Nah, sempurna. Apakah proses pembelajaran mengalami kendala? Tidak ada book. Apakah masukan ide untuk pembelajaran selanjutnya? Ibu hayu orang latihan weh. Kalau latihan naon ieu? Latihan naon ieu teh kudu jelas. Hayu. Guru mampu berkomunikasi dengan baik, sangat baik. Terima kasih ya. Baik, ini anak-anak untuk pembelajaran selanjutnya karena ada request soalnya harus rada-rada. Kan tadi mah lumayan lah ya. Hampang ringan gitu. Nanti untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang lingkaran dan garis singgung. Jadi mangga dipersiapkan di rumah, dibaca-baca boleh mangga. Dibaca-baca terlebih dahulu. Nanti sebelum minggu depan bertemu dengan Ibu tentang lingkaran dan garis singgung. Bisa dipahami? Siap, baik. Pembelajaran hari ini udah. Terima kasih. Suganta ya deui hanas ya. Berarti pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Bila ada yang mau ditanyakan mangga atuh boleh. Ibu abi mah hoyong naros heula mangga. Ibu jadi 10 jam Bu. Hah?
Rehan jadi tuh kayak ku ibu di ieu keun. Kayak ku ibu di requestkeun 10 jam. Jadi ingat ya. Hah? Buat Rehan doang. Ini untuk yang ini nih. Untuk yang waktu ya. Untuk yang pengen tambahan soal yang agak rumit nanti bisa ya. Oke, baik pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita berdoa dulu. Silakan KM pimpin untuk berdoa. Duduk singkat. Sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa. Kok mau belajar lagi? Kita belajar, sebaiknya kita berdoa agar pelajaran-pelajaran hari ini bisa kita amalkan di masa depan. Amin. Berdoa dimulai. Amin. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.